Selamat malam, Bapak Supri. Selamat malam Pak Suke. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali Pak. Ya, untuk Baik, sehat ya. ya sehat. Oke, untuk mengawali pembicaraan kita pada malam hari ini, mari kita praktikkan terkait dengan teknik stop untuk mengarahkan pemikiran agar supaya um, uh, mindfulness seperti itu ya Bapak ya, sepertinya dalam kesadaran penuh di dalam kita melaksanakan uh, percakapan pada malam ini ya. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Oke, kayak lebih lega ya Bapak ya. Oh ya, untuk percakapan hari ini kira-kira hal apa yang mau Bapak sampaikan, Pak Supri? Saya ingin menyampaikan terkait semangat dan motivasi dari pengajar saya yang mulai menurun Oh ya, di, di kelas. jadi jadi saya konfirmasi ya. Jadi Bapak Supri ingin bagaimana istilahnya mau menyampaikan terkait apa motivasi belajar murid di dalam pembelajaran Bapak menurun seperti itu Pak ya? Bukan saya Pak, bukan muridnya Pak, sayanya yang Oh, begitu. bapaknya. Oke, sorry. Ya, Ya, jadi bapak semangat mengajarnya motivasi motivasi. mengajarnya menurun ya. Ya, Oke. Terus tujuannya bapak pengen apa? saya pengen kembali lagi tumbuh semangat mengajarnya, pengen ide-idenya semakin bertumbuh lagi ketika mengajar dan bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Oke, jadi untuk tujuan diskusinya bapak inginkan bapak sendiri dalam mengajar bersemangat seperti itu ya Pak ya. Baik di dalam Ya, persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi bersemangat artinya termotivasi untuk mengajar secara menyenangkan tentu dari untuk bapak dan untuk murid itu pak ya tujuannya. iya Pak. Oke, terus ada nggak dorongan dari teman-teman memotivasi atau menginspirasi bapak sehingga bapak memiliki tujuan untuk memperbaiki mungkin atau kembali seperti dulu kala pembelajaran bapak supaya menyenangkan, ada nggak pak? Ada sih Pak, tapi hanya sekedarnya saja mungkin yang menyemangati lagi untuk hanya mengatakan semangat gitu, tapi yang ide-idenya tidak ada yang signifikan gitu. Oke, jadi dorongan dari lingkungan rekan ada ya, tapi tidak juga memacu semangat Bapak dalam proses mengajar seperti itu, Pak ya? Iya betul Pak. Ya, berarti tidak memicu gitu. Oke, dari Bapak sendiri memiliki nggak ide-ide atau gagasan bagaimana sih cara Bapak untuk mengajar supaya bersemangat seperti sedia kala seperti itu, Pak? Ada nggak? Uh, di saya ada sih Pak, misalnya saya akan uh, menerapkan pembelajaran yang berdifferensiasi mungkin, atau membangun pembelajaran yang model pembelajaran yang lebih banyak aktivitas siswa, model-modelnya yang bisa menarik bagi siswa. Berarti model ya atau pembelajaran berdiferensiasi ide dari Bapak untuk meningkatkan semangat Bapak dalam proses mengajar dan tentu juga mempertibasi siswa dalam mengikuti pelajaran Bapak seperti itu ya Pak ya. Iya Pak, betul sekali. Ya, jadi Bapak sudah memiliki apa planning ke depan ya. Jadi
ingin pembelajarannya berdiferensiasi, memakai model pembelajaran yang berpihak pada anak, tentunya pembelajaran Bapak ya. Otomatis ketika anak-anak senang pembelajar, Bapak pun jadi senang, seperti itu Pak ya. Ya, ya. Ketika respon saya, semangat saya akan bangkit ketika pembelajaran yang saya rancang itu mendapatkan respon positif dari siswanya. Ya, jadi ada hubungan kualitas timbal baliknya ya, ketika murid senang, Bapak pun juga semangat, seperti itu Pak ya. Ya, betul Pak. Kira-kira Bapak, siapa saja yang terlibat dalam proses rencana untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi dan berpihak kepada murid? Menurut siapa aja yang terlibat di dalam menyukseskan hal tersebut, Pak? Yang terlibat pastinya adalah saya sendiri, itu perancangnya, rekan guru mungkin, ya, kemudian ada dari terus dan juga dari kurikulum, terus ada pergantian program, terus dari siswa tentunya, dari siswa itu feedback yang baik, siswa atau respon yang baik dari siswa. Gitu kira-kira. Oke, jadi yang terlibat di sini berarti Bapak sendiri tentunya, murid, rekan sejawat, tentu seizin Bapak kepala sekolah tentu ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Oke, dari rancangan yang Bapak gagas ya, dari gagasan Bapak itu, kira-kira kalau di rentang nilai 1 sampai 10 untuk keberhasilannya berapa kira-kira menurut pandangan Bapak terkait dengan rencana itu? Kira-kira bisa dikasih kemungkinan tingkat keberhasilannya 8 sampai 10 jika direskalakan, Pak. Ya, berarti bagus sekali Pak ya. Oh ya, jadi dari pembelajaran berdiferensiasi yang Pak rancang tadi, rencananya akan dilaksanakan kapan Pak, untuk meningkatkan tentu motivasi siswa sekaligus bisa meningkatkan semangat Bapak dalam proses pembelajaran? Rencananya akan dimulai dari awal semester ini, yang tentunya kalau di akhir Juli ataupun awal Agustus ini Pak, kita sudah dimulai pembelajaran aktif, pembelajaran aktif normal di kelas MPLS ini kemungkinan akan mulai dilaksanakan yang akan saya buat. Oke, jadi awal tahun pelajaran ini ya Bapak ya akan dilakukan. Kira-kira Bapak untuk tolak ukur keberhasilan tadi 8 sampai 10 dari nilai total 10, hal apa yang bisa menjadi indikator bahwa rencana Bapak berhasil, Pak? Indikatornya adalah pastinya adalah performa saya selama mengajar itu baik, semangat belajar saya, semangat mengajar saya juga baik, artinya lebih ke psikologis saya, jadi bisa siap mengajar itu saya merasa siap dengan segala perangkatnya, kesiapan mengajarnya itu Pak. Jadi saya kan tadi di awal kan Pak, semangat saya dulu biasanya harapan saya semangat saya meningkat dengan berbagai indikator mengajar. Ya, berarti baik Pak ya. Jadi
tolak ukurnya ketika anak-anak sudah nyaman, senang dalam proses belajar, tentu itu akan memberikan feedback terhadap Bapak untuk semangat tentunya dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran di kelas seperti itu Pak ya. Iya betul. Oh ya, jadi kira-kira rencana ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan atau seperti apa gambaran ke depan menurut Bapak sendiri? Rencana ini pastinya akan saya teruskan jika tadi skala keberhasilannya tercapai. Mungkin saya juga akan mengimprove hal-hal baru juga, pengetahuan baru terkait dengan kompetensi saya. Pastinya Pak akan saya lakukan lanjut yang lebih lagi ke depan. Oke, ya tetap semangat Bapak ya. Jadi dalam ke depan secara konsisten tentunya ya Pak ya, bukan hanya sekedar dalam arti beberapa pertemuan seperti itu, tentunya pelaksanaannya berkelanjutan seperti itu Pak ya. Ya betul sekali. Oh ya, jadi mungkin itu yang bisa kita laksanakan ya perbincang pada malam hari ini. Ya, bagaimana Pak perasaannya setelah bercakap-cakap pada malam hari ini terkait dengan apa motivasi mulai lemah dalam menjadi fasilitator atau pemimpin pembelajaran di kelas? Perasaan saya cukup senang, lega, dan akhirnya terdapat ide ya, berdasarkan obrolan kita hari ini, ketemu satu ide agar semangat belajar saya dapat makin bertumbuh lagi dari sebelumnya sudah sedikit normal. Oh iya, iya, iya. Oke Bapak, terima kasih sudah bisa artinya berbicara dan tentu menyampaikan bagaimana keluh kesah dan bisa sampai mencari jalan keluar dari keluh kesah. Pak ya, selamat malam Bapak Supriyanto. Selamat malam. Ya. Selanjutnya aku ya. Baik, selamat malam Pak Suke Ardana. Bagaimana Selamat kabar? malam Bapak. Kabarnya baik-baik ya. Masih dalam suasana mengikuti prosesi artinya ya. Oh baik Bapak. Tapi saat ini walaupun lagi mengikuti prosesi, tapi dalam kondisi siap ya untuk Siap, coaching tentu siap. pertemuan kali ini. Ya. Baik, Ya. apakah Bapak juga dalam posisi nyaman sekarang untuk bercerita? Nyaman Pak. Baik, kita mulai ya. Pak Suke, siapa kira-kira yang mau tujuan pertemuan kita hari ini yang ingin kita peroleh? Ini Pak, jadi tentu saya sebagai guru ya Bapak ya, dalam menjalani hari-hari mengajar seperti itu ya Pak ya. Saya galau Pak terkait dengan pembelajaran di kelas gitu. Jadi anak-anak itu tidak semua aktif gitu. Dia ada beberapa, mungkin setengah, diam-diam aja. Artinya istilahnya sudah mengerti, sudah, tapi tidak ada semangat untuk belajar Pak. Makanya saya jadi bagaimana ini caranya supaya semuanya aktif Pak. Bayangan saya kan ingin seperti itu Pak. Baik, jadi kata Bapak tadi apa mengalami kegalauan ya.
Boleh saya konfirmasi Pak, pengertian galau yang Bapak maksud di sini bagaimana? Galau itu mungkin bahasa gaul ya, Pak. Kalau kebingungan mungkin, jadi apa yang perlu saya perbuat supaya anak-anak saya di kelas bisa aktif semuanya. Kok berapa ini aja gitu, seperti itu, Pak. Oh, baik. Berarti semacam keresahan gitu maksudnya Pak ya? Keresahan Ya, Bapak. resah. Oh, baik. Menurut Bapak, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya seiring berjalannya ya, Pak ya. Jadi sebenarnya saya sudah melakukan pembelajaran menurut saya baik, cuman tidak semuanya mungkin beranggapan saya sudah melaksanakan pembelajaran baik mungkin, Pak. Jadi hanya beberapa orang yang bisa aktif dalam pembelajaran seperti itu. Oh, baik. Berarti ada mungkin kurang kesiapan Bapak gitu ya, kekurangan gitu. Oke, baik. Berikutnya Pak, menurut Bapak apa nih kesempatan ataupun peluang yang bisa Bapak berikan untuk memperbaiki ketidakaktifan siswa ini? Oh ya, jadi sih saya sih berkeinginan supaya semuanya aktif di kelas. Terus untuk memfasilitasi hal itu ada sih Pak ide uh, menerapkan pembelajaran kooperatif ya, mungkin ya, kooperatif learning mungkin Pak ya, atau berdiferensiasi. Baik. Jadi Uh, mau nggak mau Bapak katakan anak-anak aktif gitu, seperti itu Bapak. baik. Jadi tadi ide Bapak adalah menerapkan pembelajaran kooperatif dan berdiferensiasi. Supaya saya tidak salah memahami, boleh saya tahu Pak, kooperatif learning yang dimaksud ini apa gimana itu? Oke, jadi saya baca literasi ada model pembelajaran kooperatif learning, misalkan contohnya problem based learning. Nah, jadi anak-anak itu dikelompokkan di beberapa kelompok kecil, jadi dikasih LKS atau diferensiasikan dalam bentuk bisa project atau kontennya mungkin Pak ya. Jadi mau nggak mau kan anak-anaknya aktif di kelompok kecil, nggak bisa diam jadinya dia Pak. Jadi harus mengikuti proses, kalau nggak berarti dia ketinggalan ketinggalan proses pembelajarannya dibandingkan dengan kelompok lain. Jadi terpacu dia untuk belajar seperti itu Bapak. Baik. Berarti saya artikan bahwa pembelajaran yang dimaksud adalah yang mengaktifkan atau mengaktifkan kehidupan siswa, Pak. Oh, kalau boleh saya tahu, Pak, tadi Bapak bilang keaktifan siswa itu kurang ya. Dari Ya, nilai berapa jika di rating skala keaktifan siswa sebelumnya berapa Pak yang saya garis akhir-akhir ini? ya. Jadi kalau di ranking Bapak ya dari 1 sampai 10 Bapak ya. Iya, 1 sampai 10. Kalau 8 sampai 10 Pak. Jadi uh, saya sih optimis dengan mungkin pembelajaran berdiferensiasi dan cooperative learning atau pembelajaran kelompok. Anak-anak ya harus mengikuti rule-nya atau aturan di dalam kelompok tersebut, karena sudah disajikan hal apa yang akan dilaksanakan dalam kelompok kecil seperti itu Bapak, sampai nanti dia menghasilkan produk yang mungkin saya akan berikan pilihan dalam pembuatannya, bisa pembuat poster, presentasi, atau mading kecil, atau peta konsep, dan dipresentasikan di depan kelas. Seperti itu, Bapak. Oh, baik, berarti saat ini skala keaktifan siswa masih di level 6 gitu ya. Ya, 6. bisa dikatakan seperti itu. 5 sampai 6-nya, Pak. Jadi setengahnya, 40% lah, masih kurang aktif sih itu, Pak. Oke, baik. Berikutnya Pak, menurut Bapak ada nggak kekuatan aset yang dimiliki agar nanti uh, bisa meningkatkan keaktifan siswa yang menjadi keresahan Bapak ini?
Ya, mungkin saya berbagi dengan rekan sejawat atau apa saling sharing, saya sharing, jadi saya juga mendapatkan ilmu dari teman sejawat yang menopang terjadinya proses cooperative learning dan berdiferensiasi tadi. Sedikit tidaknya mungkin ada model baru dari teman atau yang bisa menginspirasi saya, begitu juga sebaliknya yang mendukung rencana yang saya seperti itu, Bapak. Baik, berarti saya konfirmasi lebih ke dukungan dari rekan sejawat Bapak ya, Iya, Pak. untuk berbagi. Gitu. Ada nggak hambatan Pak untuk mendapatkan dukungan dari rekan sejawat itu? Eh, saya rasa sih tidak, Pak. Jadi karena tentu kita satu visi, satu misi dalam sekolah, jadi saya rasa eh, kolaborasi dalam arti saling mendukung di dalam capai tujuan sekolah itu nggak sih, nggak ada hambatan di dalam prosesnya seperti itu, Pak. Baik, berarti rancangan Bapak tentang untuk menerapkan pembelajaran kooperatif dan learning tadi sejauh ini pengamatan Bapak tidak ada ya hambatan dari rekan. Berikutnya Pak, kira-kira bagaimana sih uh, gambaran atau standar keberhasilan dari rancangan Bapak ke depan? Ya, jadi tentu yang menjadi faktor keberhasilan rencana saya, anak-anak itu aktif secara menyeluruh seperti itu, Pak, di dalam kelompok kecil dan di kelas seperti itu, dalam kelas dalam mempresentasikan apa yang dia buat sesuai dengan lembar kerja peserta didik yang nanti di dibagikan di dalam masing-masing kelompok kecil seperti itu, Bapak. Baik. Strategi lain ada tidak Pak? Strategi yang apa itu? Ya, mungkin media kali, Pak, ya. Jadi selain model pembelajaran berdiferensiasi dan juga cooperative learning, jadi saya fasilitasi terkait dengan media di dalam eksplorasi pemahaman siswa terkait dengan materi yang saya ampu seperti itu, Pak. Oh baik, jadi saya konfirmasi ada strateginya adalah menyeragamkan medianya gitu Pak ya. Ya Oh, meragamkan media. baik. Kira-kira kapan rencana Bapak ini akan dimulai Pak? Ya, jadi rencana ini setelah tahun pembelajaran ini, Pak. Jadi setelah ajaran baru, jadi awal pembelajaran baru, saya rencanakan, saya terapkan di kelas yang saya ampu, dan tentu melalui persiapan yang matang, lebih matang dari sebelumnya, supaya anak-anak lebih aktif di dalam kelompok kecil maupun di kelasnya sendiri, dan dengan mungkin mendiferensiasikan terkait dengan pelayanan di masing-masing kelompok, karena seperti yang kita tahu ada daya nalar anak-anak yang ingin mendalami materi dan ada yang ingin mengoneksikan materi yang diberi dengan materi lain, jadi tetap difasilitasi dengan baik seperti itu, Pak, supaya anak-anaknya aktif di dalam mengikuti pembelajaran yang saya pimpin dalam kelas seperti itu, Pak. Baik. Uh, Tadi Bapak sudah menyampaikan awalnya akan dimulai kapan Pak ya. Berikutnya Ya, Bapak sudah menjabarkan tadi menurut Bapak jika di rating 1 sampai 10 berapa kira-kira akan standar keberhasilan dari rencana Bapak ini? ya 8 sampai 10, Pak. Jadi dengan terlihat dari keaktifan kelas dari sebelumnya nggak aktif, terlihat dia aktif seperti itu, Pak. Apa yang membuat Bapak akan yakin bisa mencapai skala 10? Ya, jadi dengan hal itu yang membuat saya yakin, jadi karena model pembelajaran yang dirancang sintaknya itu mengaktifkan siswa, jadi mungkin saya yakin dan optimis pembelajaran di mata anak-anak akan
lebih asik ya karena dia yang melakukan proses. Jadi dia yang mencari atau mengeksplor konsep dan mengoneksikan dengan minat bakatnya di dalam perwujudan dalam bentuk produk, baik sesuai bakat membuat poster atau mungkin video atau mungkin mading peta konsep atau presentasi melalui media presentasi ya, baik Canva, PowerPoint dan lain-lainnya seperti itu Bapak. Baik, hebat sekali ya. Saya sangat salut dengan apa namanya keyakinan Bapak dan usaha Bapak. Baik, kira-kira nanti ketika rencana ini sudah dilakukan, Pak, ada nggak Ya, nanti hidup berikutnya yang akan Bapak lakukan? uh, bisa diulang Pak? Kira nanti setelah rencana Bapak ini Bapak laksanakan, apa tindak lanjut Bapak ke depannya? Oke, tidak lanjut saya lebih konsisten ya Pak ya. Jadi di dalam penerapannya bukan hanya sekedar program, jadi di awal aja mengapi-api, tapi lebih konsisten ke depannya melakukannya agar berkontinu membiasakan diri saya dalam memfasilitasi murid menggapai tujuan pembelajarannya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan uh, dimix dengan atau dicampur dengan apa cooperative learning dan tentu dengan media yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak Bapak. Baik, bagus sekali Pak ya. Tapi Bapak sudah memahami tadi dari permasalahan awalnya, yaitu mengenai kegalauan, dan Bapak sudah menemukan rancangan untuk mengatasi kegalauan atau keresahan Bapak. Ada lagi Iya, Pak, mau dikatakan bagaimana, apakah sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak? ya saya rasa sudah Pak. Jadi itu saya rasa jawaban mungkin dari kegelisahan saya sebelumnya Pak. Jadi, bagaimana perasaan Bapak dari pertemuan kita malam hari ini? Ya, ya lebih plong ya Pak ya. Jadi sebelumnya ada kegelisahan terkait dengan uh, tugas saya sebagai guru di sekolah. Jadi setelah berdiskusi ya ada diajak berbincang, jadi lebih ide-ide itu lebih tumbuh seperti itu Bapak. Sehingga bisa menjawab Oke, dari baik. kerisauan saya sebelumnya gitu, Pak. Baik. Jadi, keresahan Bapak sudah mendapatkan solusi dari pertemuan ini, Pak ya. Iya. Apakah kita selanjutnya akan ada lagi pertemuan, Pak? Atau pertemuan ini sudah menjawab semuanya? Atau kita ada lagi yang nanti untuk pertemuan selanjutnya? Saya rasa untuk sementara cukup Pak, tapi seandainya pun ada kegelisahan, uh, leb- ya saya harapkan pertemuan itu berlanjut seperti itu Pak. Baik, jika nanti Bapak menemukan lagi pertemuan antara kita terkait permasalahan di sekolah, Bapak boleh hubungi saya, Pak ya. Baik, Tentu, tentu Pak. demikian pertemuan kita hari ini. Maka Bapak semoga rencana tadinya untuk menjawab keresahannya itu dapat terselesaikan, Pak. Sehat Ya, untuk Bapak, semangat untuk mengajarnya. Sampai jumpa, Pak. terima kasih. Terima kasih Bapak, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Ya.